Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana sikap Majelis Ulama Indonesia terkait beredarnya penggalan azan yang diubah? Kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Muhammad Khalil Nafis. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Khalil. Pak Khalil, bagaimana pandangan MUI terhadap azan yang ada penggalan yang diubah begitu Pak? Ya, azan itu tauqifi. Tauqifi artinya pelajaran langsung dari Rasulullah SAW yang tidak ada ranah untuk kita ijtihad, untuk kita melakukan kreativitas berpikir, tapi semata-mata mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita tidak boleh menambahin dan tidak boleh mengurangi, dan juga tidak boleh mengubah dari azan itu sendiri. Nah, ini sudah disepakati oleh para ulama, bahwa ulama menyebutkan bahwa model azan yang sudah kita ketahui, yang kita tahu secara umum ini tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambahin. Nah, pernah memang Rasulullah SAW itu mengubahnya untuk menambahkan, maksud saya menambahkannya dengan seruan agar mereka sholat di rumahnya. Shollu fi rihalikum, karena dalam kondisi hujan deras, angin kencang, demi keselamatan jamaah, agar jamaah itu tidak pergi ke masjid. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak keburukan didahulukan daripada mendapatkan kebaikan. Nah, dalam kondisi seperti sekarang kita tidak boleh ya menambah atau mengurangi ataupun mengubahnya. Mungkin ketika awal-awal kita itu ditambahin kemarin ketika saat Covid itu hanya ditambahin pada saat pemberitahuan agar kita sholat di rumah kita masing-masing. Yang ada ditambah dari Nabi memang dari tertentu diperbolehkan begitu kondisi darurat di mana masyarakat atau umat diminta untuk sholat di rumah saja begitu Pak Khalil. Tapi hukumnya apa ya itu sebenarnya? hanya itu saja. Hanya itu saja yang boleh ditambah, nggak boleh nambah yang lain. Karena itu yang diajarkan dari Rasul, tidak boleh ada tambahan lagi. Baik, hukumnya apa Pak? Ya hukumnya haram. Ya. Bahkan menambahkan hayya 'alal amal saja itu makruh. Nah, ketika kita mendalami atas jihad dan melencengkan makna azan kepada yang lain, menyerukan azan kepada makna yang lain, itu ya hukumnya haram. Haram itu kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan demi taat adalah mendapat pahala gitu. Baik. Oleh karena itu orang yang melakukan itu adalah dosa. Baik. Sesuai tujuannya begitu ya Pak, tujuan azan ini ajakan untuk sholat begitu ya Pak ya, bukan untuk mengajak yang lain begitu Pak Khalil. Awalnya memang azan itu pemberitahuan tentang sholat dan mengajak orang sholat di masjid. Tetapi azan juga bisa dipakai untuk hal yang lain seperti anak baru lahir itu azan. Tapi azannya nggak diubah gitu. Seperti hanya kita menolak bala itu bisa dengan azan. Bahkan sebagian ulama ada yang mensunahkan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat itu disunahkan juga diadanin. Sebagian ulama mensunahkan itu. Jadi ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang boleh ada meskipun tidak untuk sholat. Tetapi tujuan utama dari azan itu adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat dan mengajak orang untuk sholat ke masjid. Baik, Pak Khalil terkait dengan diganti ajakan jihad ini mungkin banyak yang masih ingin tahu. Sebenarnya untuk jihad sendiri, jihad ini apa Pak Khalil? Jihad itu adalah artinya sungguh-sungguh. Haqqa jihadi benar-benar dan sungguh-sungguh. Nah, jihad secara terminologi di dalam Islam dimaknai adalah upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran. Yaitu untuk meninggikan agama Allah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Nah, oleh karena itu jihad bisa dimaknai adalah kita upaya sungguh-sungguh seperti halnya mencari ilmu. Itu adalah jihad. Ketika kita juga mencari harta yang halal, ya, untuk keluarga, untuk kedua orang tuanya adalah jihad. Man sa'ala iyalihi fa fi sabilillah wa man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk kedua orang tuanya adalah fi sabilillah. Tetapi memang jihad itu tidak diartikan kita hanya perang, ya. Kita itu perang kalau diserang. Jadi tidak ada di dalam Islam itu dalam perang karena kita menyerang lebih dulu, tidak. Tetapi umat Islam karena diserang oleh yang lain, maka untuk mempertahankan dari serangan dari luar, itulah kita terjadi perang. Tapi kalau kita tidak diserang, ya tidak ada perang. Nah, dalam konteks Indonesia, itu tidak ada perang-perangan antar kita di dalamnya, karena kita sudah adalah negara damai.
Baik, Pak Holil Jadi jihad yang terkait diartikan di Indonesia adalah ya. Jadi jihad jangan diartikan di Indonesia adalah jihad yang perang terus atau membunuh, tidak ada, karena kita sudah negara damai. Jadi jihad kita, jihad kemiskinan, jihad kebodohan, jihad keterbelakangan, itu yang menjadi jihad kita. Karena tidak ada serangan musuh ke Indonesia. Dan kalau toh tidak ada serangan musuh, kita sudah ada tentara kita, ya, ada pertahanan kita, kita hanya membantunya. Berbeda dengan Angkatan 45, seperti hanya resolusi jihad, saat itu memang sangat terbatas dengan angkatan kita atau angkatan bersenjata kita, sehingga membutuhkan sipil. Tapi sekarang sudah cukup dengan pertahanan-pertahanan kita. Baik, Pak Holil, kemudian apa tindakan MUI terkait hal ini? Apakah juga sudah berkoordinasi begitu dengan pihak-pihak terkait? Ya sebenarnya kalau kami menganggapnya masalah ini remeh-temeh ya. Cuma kalau tidak ditanggapi oleh kami, nanti mungkin menjadi liar. Atau orang merasa benar dengan azan diganti dengan hayya 'alal jihad, maka kami tanggapi. Sehingga kita sebenarnya kepingin ngajak umat, mari kita melakukan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat pada orang lain. Kalau kita hanya berkenaan dengan yang remeh-temeh, gaduh soal azan begini, kita menjadi kurang produktif. Umat Islam tersita energinya kepada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Baik, mungkin pesan Sehingga juga kami untuk sebenarnya tidak perlu berkoordinasi dengan keamanan. Kita cukuplah memberikan penjelasan kepada umat bahwa ini tidak benar, jangan diikuti. Menyeru pada jihad, kita sudah jihad sebenarnya masing-masing kita untuk memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan, itu sudah jihad kita. Dan jihad kita adalah bagaimana meningkatkan SDM kita dan membuat kita sejahtera. Saat pandemi seperti ini adalah jihad kita, bagaimana kita bisa menolong keluarga kita, menolong tetangga kita, menolong teman kita, dan saudara kita barangkali yang terkena dengan pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.